Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshu bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mulai pelaksanaan ibadah sholat Jumat kita pada hari ini di masjid yang kita cintai ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. Marilah kita syukuri segala bentuk kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih dapat menjalani hidup ini dengan baik, serta masih dapat menyempatkan diri untuk menunaikan dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah kita memperbanyak mengirimkan Fatihah, salawat dan juga salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan para sahabatnya. Dalam salah satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Imam Muslim berkata, barang siapa yang memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Lalu kemudian selaku khatib, saya tidak lupa berwasiat kepada saya pribadi, khususnya kepada sidang sholat Jumat yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan bekal terbaik di sisi Allah itu adalah at-taqwa, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan melaksanakan sebuah pesta demokrasi, yaitu memilih gubernur dan wakil gubernur, memilih bupati dan wakil bupati, maupun wali kota dan wali kota. Momentum dalam pemilihan kepala daerah itu menjadi momentum terbaik bagi kita sebagai rakyat untuk memilih sosok terbaik di antara kita yang sudah kita yakini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rakyat yang baik adalah ikut berpartisipasi, memberikan suara terbaiknya kepada mereka. Kita semua, baik para kandidat, tim sukses, ulama, pemilih, untuk menata hati, menebar keteladanan dan keteduhan menjelang pilkada yang insya Allah akan jatuh pada hari Rabu tanggal 27 November 24 bulan depan. Sebagai seorang muslim dan rakyat Indonesia, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyalurkan hak suara
atau hak pilih kita dengan cara memilih calon pemimpin terbaik berdasarkan pada kualitas dan rekam jejaknya. Kita semua tentu sangat berharap bahwa para calon pemimpin yang nantinya akan terpilih dapat membawa kemajuan dan kebaikan bagi daerah kita, khususnya di Desa Cangkring ini. Akan tetapi, momentum pilkada ini juga akan memberikan tantangan yang besar bagi umat Islam, terutama warga Cangkring. Salah satu tantangannya adalah fitnah dan provokasi yang tersebar luas melalui media sosial maupun langsung. Fitnah dan provokasi yang tersebar luas seringkali bertujuan untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya dengan dana sinis dan apatis. Situasi seperti inilah yang akhirnya mencabik-cabik persaudaraan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga dan merawat persatuan serta dilarang saling bermusuhan. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya adalah hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali atau agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Quran surah Al-Imran ayat 103. Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir jilid 2 halaman 361 menjelaskan makna dari ayat di atas bahwa persatuan dan kesatuan merupakan salah satu nikmat terbesar yang pernah Allah turunkan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita diperintahkan untuk merawat persatuan dan mencegah perpecahan atau permusuhan. Bahkan Profesor Dr. Syekh Wahbah Zuhaili juga menambahkan banyak perbedaan bukanlah suatu hal yang tercela. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang pasti terjadi dan menjadi warna yang menghiasi kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, jangan karena perbedaan pilihan menyebabkan kita berpecah belah, karena persatuan adalah suatu yang lebih penting yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menjelang pilkada kita ini sebagai umat Islam dan warga negara Indonesia, tentunya harus berusaha untuk menjaga persatuan meskipun memiliki pilihan yang berbeda. Kita tidak boleh sampai larut dalam fitnah dan provokasi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan, terutama di kalangan pondok pesantren. Penting bagi kita untuk mengingat bahwa menjaga persatuan adalah hal penting yang menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama kalangan santri. Oleh sebab itu, marilah kita hindari segala bentuk fitnah maupun provokasi demi mewujudkan sebuah pilkada yang aman, teduh, damai, jujur, adil. Di dalam Al-Quran, Allah sudah mewanti-wanti kepada kita dengan tegas, melarang kita untuk saling menyebarkan prasangka buruk, memfitnah, saling mencela. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahmul akhihi mayyitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka buruk. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka menemukan daging saudaranya, yang makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu jawabannya tidak, bahkan itu jijik.
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Dilanjutkan dalam tafsirnya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Munir jilid 13 halaman 482 menjelaskan bahwa kita hendaklah mencari persamaan bukan perbedaan. Menurut Wahbah Zuhaili, perilaku-perilaku tersebut merupakan suatu fitnah dan hukuman adalah haram serta pelakunya akan mendapatkan dosa. Kemudian dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, akan datang fitnah laksana potongan malam yang gelap. Seorang menjadi beriman di pagi hari dan menjadi kafir di siang sore hari, dan seorang menjadi beriman di sore hari dan menjadi kafir di pagi hari. Barang siapa yang ingin selamat dari fitnah itu, hendaklah dia menjauhinya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, warga negara yang baik dan cerdas, marilah di tengah-tengah suasana menjelang pilkada ini kita menjaga lisan kita, jari kita dari segala macam bentuk-bentuk fitnah dan provokasi yang dapat memecah belah persatuan dan persaudaraan umat Islam. Marilah kita menggunakan media sosial dan bersosialisasi di masyarakat dengan cerdas dan bijak. Marilah kita sama-sama menjaga merawat persatuan dan kesatuan umat Islam. Jangan sampai karena perbedaan pilihan kita mengabaikan ukhuwah Islamiyah dan membiarkan fitnah merajalela. Marilah kita sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan itu untuk mendukung terciptanya pilkada yang damai, jujur dan adil. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kekuatan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.